Nama saya Ana Trianemania, saya adalah calon guru penggerak dari Angkatan 3 SMA Negeri 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pada hari ini saya melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat. Kebetulan rekan kerja saya yaitu Ibu Mirdalita itu sedang mengalami kegalauan akibat tugas-tugasnya yang menumpuk, baik itu di rumah maupun di sekolah. Di rumah sebagai ibu rumah tangga, juga di sekolah sebagai guru, dan kebetulan Ibu Mirdalita itu adalah calon guru penggerak juga bersamaan dengan saya untuk di Angkatan 3 ya. Jadi Bu Mirdalita menemui saya untuk menceritakan kegalauan dan kebingungan yang dia miliki untuk menemukan solusinya harus bagaimana pendapatnya. Ayo kita sama-sama menyaksikan atau menyimak praktek coaching yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum Kak Ana. Hai, sebelumnya waalaikumsalam. Tumben, ada apa? Sibuk nggak? Enggak sih, nyantai aja. Cuma ngoreksi tugas-tugas anak aja. Saya ini lagi pusing. Lagi galau. Kenapa pusing? Ini loh, saya kan memang guru sini, ngajar sini, ditambah dengan ikut guru penggerak. Iya, guru penggerak ya. Tujuan Ibu datang ke sini mau konsultasi ini cerita-cerita apa nih tujuannya? Jadi ya tujuannya sebenarnya supaya saya itu kan cerita supaya apa yang saya rasakan itu bisa terpecahkan. Masalah-masalah yang saya sekarang ini lagi yang galau tadi bisa terpecahkan. Akhirnya solusinya loh, saya cari solusinya. Dan sama-sama Bu Ana kan sama-sama ikut guru penggerak gitu loh. Pusing banget loh. Iya. Jadi tujuannya supaya menemukan solusi ya, menemukan solusi. Mudah-mudahan saya bisa bantu deh. Kalau boleh tahu, sebenarnya yang bikin galau itu apa ya Bu Mirda ya? Kalau saya itu tentang ikut guru penggerak ini nih. Jadi banyak tugasnya. Iya benar. Capek. Jadi antara guru penggerak dengan guru, artinya guru bidang studi dengan tugas di rumah itu kayak waktunya itu nggak seimbang gitu loh, nggak balance. Gimana? Iya, memang kalau tugas guru penggerak banyak benar ya Bu, mana ada batas waktunya lagi ya. Benar. Cuma kan hasil dari guru penggerak sendiri juga banyak ya Bu ya, benar tidak? Iya sih. Ketika saya udah berapa bulan? 3 bulan kita ya? Iya, sudah lokakarya 4. 4, artinya hampir 4 bulan malah, 4 bulan. Ya kan? Banyak sekali manfaatnya. Ketika saya ikut guru penggerak ini, baik itu bagi untuk diri saya sebagai guru, terus penerapan di kelas bagi siswa. Jadi yang bikin galau dari manfaatnya ada, tapi bagi mengerjakan bagi waktunya ya Bu ya. Makanya ada kemarin sampai saya, ini terus terang ya nih ya, sampai saya sakit. Wah, sampai sakit. Padahal usia masih, artinya bukan yang udah tua lah ya, masih, tapi udah ada sakit kolesterol. Gara-gara ngerjakan tugas banyak benar. Jadi kan kepikiran nih, kurang tidur juga berarti ya. Ya kan ada deadline itu. Harus jam 10. Ya kan? Sedangkan kita kan di rumah banyak ngurusin anak, ngurusin tugas-tugas kerjaan di rumah. Benar. Ya kan? Nah itu gimana? Tapi kalau berhenti mah sayang ya Bu ya, jangan. Iya. Kalau bisa jangan berhenti. Makanya tuh tadi saya pengen sebenarnya lanjutin. Cuma ya tadi itu Gimana caranya? capek banget, kesehatan saya menurun, terus di rumah saya juga ibaratnya nggak sesuai itu loh, kerjaan anak saya banyak tuh, artinya ada 4 kan butuh, iya masih artinya butuh perhatian saya. Sedangkan guru penggerak tuh kadang-kadang ada lokakarya, ada diskusi, otomatis kan full depan kamera gitu. Setiap hari jadwal. Nah, kan? Setiap hari ada aja jadwal penugasan. Nah itu gimana Bu Ana? Sama
tanya dulu sama Bu Minda. Bu Minda kan awal masuk ke guru penggerak kan mungkin sekarang kan sudah setiap waktu berjalan kan sudah tahu ya, berarti memang tugasnya banyak banget. Apa aja yang sudah Ibu lakukan dalam rangka melaksanakan yang berbanyak sekali tugas itu, tugas sebagai guru, tugas sebagai calon guru penggerak, ya tugas di rumah juga. Yang sudah dilakukan apa aja tuh biar nggak kemudian bagi waktunya gimana sebelum-sebelumnya? Ya biasanya kan kalau tugas ibaratnya kan pagi-pagi itu udah tugas rumah tuh ya, terus ngajar. Kalau tugas sekolah itu ya saya kadang-kadang nggak kerja di rumah, ya tugasnya di rumah saja gitu loh. Jadi gini, memang karena tugasnya banyak, kita harus benar-benar memiliki persiapan yang matang ya, supaya kalau bisa semuanya berjalan. Benar. Tidak ada yang ditinggalkan, baik itu sebagai guru maupun sebagai calon guru penggerak. Karena sayang sekali itu sudah berlangsung. Menurut itu gimana? Ada tidak yang bisa Ibu lakukan untuk membagi waktu itu gitu? Ini kan tadi artinya kita tadi kan saya udah mengidentifikasi apa-apa yang artinya membagi tugas-tugas saya tadi. Kedepannya harus ada schedule waktu-waktu yang benar-benar kali ya. Benar itu harus dibuat schedule yang matang ya. Benar. Sebenarnya kalau di LMS itu memang sudah ada jadwalnya ya. Iya. Tinggal kitanya bagaimana untuk pandai-pandai mengatur waktu itu. Biasanya kalau di jadwal untuk mengerjakan tugas Bu Minda jam berapa? Bisa diceritakan nggak kalau tugas rumahnya jam berapa, kemudian tugas ngajar jam berapa, terus waktu-waktu apa tuh yang digunakan untuk mengerjakan LMS itu? Kalau tugas mengajar kan memang tadi kata saya tadi ya kalau ngerjain di sekolah aja. Saya jarang yang dibawa ke rumah ya, tugas sekolah dibawa di rumah tuh enggak. Jarang. Di sekolah gitu. Karena kalau urusan rumah ya rumah. Benar. Karena maaf nih ngomong pengaruhnya kan terhadap keluarga, suami istri. Nanti ujung-ujungnya suami kita marah karena nggak diperhatiin. Iya kan? Ya. Terus untuk tugas guru penggerak ya habis isya. Kita kan habis makan, habis sholat kan sholat dulu tuh. Habis isya itu makan akhirnya sampai jam 8, hampir jam 8-an. Barusan ngerjain tugas guru penggerak. Habis isya baru tugas guru penggerak. Kalau pagi sama siang itu untuk kerjaan sama tugas rumah tangga ya. Iya, nah itu bagus itu. Jadi sudah memang kita harus membuat jadwal rutin ya. Kecuali yang jadi kendala sering yang tugas-tugas yang sore yang guru penggerak itu ya. Itu aja ya. Nah kalau itu gimana mensiasatinya kalau pas ada jam 1 kadang-kadang atau jam 3 atau tahu kita ada kegiatan dingin gitu, ada Zoom gitu gimana? Saya ini kan sebenarnya gini loh, Bu Ana. Ya artinya setiap orang kan punya karakter. Saya ini sebenarnya semangat, punya kelebihan kan? Ya, punya kelebihan, artinya saya orangnya semangat, mau bekerja keras, ibaratnya super. Dengan kelebihan saya itu mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan saya bisa ngebagi waktu dulu ya. Bisa. Kalau saya perhatikan tadi kan Ibu sudah menyampaikan kalau Ibu sudah ada jadwal sendiri ya. Kalau pagi ini untuk keluarga, kalau pagi menjelang siang itu untuk sekolah. Kemudian kalau habis isya baru untuk tugas-tugas. Atau mungkin di atas biasanya tidur jam berapa tuh nih? Saya ya mesti sih diatur waktunya Bu. Ya mungkin pas loka karya kan sampai sore, mana jauh. Ya kan? Tapi Ibu tetap semangat kan ya untuk ke guru penggerak ini ya? Guru penggerak ini kan saya tahu ini loh manfaatnya, akhir manfaatnya ini loh, ya kan? Baik untuk saya, karir saya, bahkan karir saya nih. Tadi pagi saya nonton di Kompas TV bahwa banyak sekali manfaatnya kan? Dari guru penggerak, bahkan bagi karir si guru tadi. Makanya waduh, peluang saya gitu loh. Jangan tinggalkan. Cuma tadi itu loh Bu, tinggal cara membagi waktu aja. Tapi tadi saya lihat sudah ada nih perencanaan Bu Minda tadi. Ya kita sudah ada jadwal schedule. Tapi memang jadwal schedule itu harus fleksibel aja lah ya. Karena apa? Karena kadang gini kita kan nggak selalu nggak
Tetap Nah waktunya, itu tadi gitu. enggak, ya bener. Kayak jam 1 sampai jam 3. Kadang-kadang kalau sinyal bagus dilebihin, ya kan? Ya kan? Habis itu ngerjain tugasnya tadi dari Jimmy tadi, ya butuh waktu juga, ya. Itu pun nggak ngomong nggak langsung set langsung ada, karena kita kan perlu pikiran yang bagus tuh. Artinya perlu, gimana nih? Contohnya tentang kayak kemarin tuh tentang manfaat penerapan pembelajaran diferensiasi. Ya, membutuhkan pemikiran khusus itu ya kan? Jadi saya tuh merencanakan sesuatu tentang bagaimana sih mengajar di kelas dengan metode berdiferensiasi. Bahkan ada baru lagi kemarin KSE, apa tuh? Kompetensi sosial emosi. Sedangkan emosi saya ini agak-agak, tapi berguna banget itu ya. bener berguna banget. Untuk kita pribadi Jadi ya. emosi saya kan sebelumnya yang agak tinggi nih, yang cuek. Sekarang dengan adanya pembelajaran diferen dengan KSE atau PSE, itu ternyata pengaruhnya salah. Emosi saya tadi itu. Berarti yang dibutuhkan di sini yang pertama tadi sudah ya, ini guru penggerak ini bermanfaat sekali ya buat kita. Berarti kan punya semangat nih buat lanjut. Kita punya semangat kan? Pasti semangat. Iya, jangan Ya, sampai. tadi itu kan saya memang tipenya ke Karena semangat. kan emang Ya kan? sudah tahu ya, itu berguna banget ya. Nah, untuk mencapai semangat itu berarti kita butuh apa nih? Nah, coba sekarang saya mau tahu dulu nih, komitmen apa ibu ini apa nih biar semuanya jalan. Jadi tugas kita sebagai guru jalan di rumah ini. Jalan, kemudian guru penggerak juga nggak lepas, nggak mundur. Komitmen saya ini itu kan. intinya saya tuh sesuatunya harus bisa. Ya, semangat. Artinya sesuatu bisa tuh, ini anak contohnya anak nakal nih. Gimana caranya anak ini jangan sampai sekolah, ibaratnya saya ngajar, jangan sampai akhir dari dia sampai naik kelas dia masih tetap etikanya seperti itu. Jangan sampai artinya ini anak saya bisa rubah menjadi lebih baik. Nah, itu contohnya, artinya saya bisa. Jadi punya niat dulu dari hati saya. Niatnya Bu ya. Membangun komitmen itu perlu niat ya, kesungguhan. Benar. Kesungguhan. Jadi kesungguhan atau kemauan saya ini apa nih ya? Benar sekali. Jadi selain jadwal, mengatur jadwal, kemudian kita jadwal ya. komitmen, minat Minat saya. ya, semangat. Benar. Apalagi nih yang bisa kita Buat mana ya? Jadi artinya tolong bantu saya kalau seandainya saya udah kayaknya melihat gelagat saya, artinya udah kayak Turun mas gitu ya. turun ya. Tolong diingatkan. Asik, kita kan sama-sama Ikut guru penggerak. guru penggerak nih, kalau bisa mah kita berenam dari SMA 2 Kalianda nih lolos semua gitu ya loh, sampai Karena wisuda saya kan bareng cuma gitu. wali kelas ibaratnya, Iya. guru bidang studi, wali kelas ya tambah-tambah yang pemimpin bidang lain. Saya lihatin kayak Bu Ana ini kan sudah wakil kepala sekolah, ya kan? Artinya sibuk banget, tapi tetap semangat, tetap bisa gitu loh. Makanya saya kadang-kadang ada rasa iri. Yang lebih tua dari saya, umurnya lebih dari saya aja semangat gitu loh. Nah itu saya kadang saya mau tetap menjalankan guru penggerak ini apa enggak gitu loh kan. Tapi jangan jadi sampai mundur ya. Insya Allah Jadi enggak. karena kita kan sudah tahu manfaatnya dan memang itu sangat penting buat karir kita ke depan. Jadi tetap semangat dijalani yang kiat-kiat yang tadi. Harus apa aja nih yang harus kita lakukan gitu kan. Insya Allah setelah ini saya nih sudah ngobrol berbincang-bincang kita nih ya, artinya sama guru penggerak, sama guru bidang studi, ya kan? Saya kayaknya ada rasa, Plong. lebih ini loh, kayaknya lebih plong, lebih enak kan. Artinya kedepannya ya tadi tuh waktunya apa ya, jadwal waktunya Jadi tadi. yang harus dibagi terutama itu waktu, pembagian waktu yang terjadwal. Jadi nggak tumbur-tumburan satu sama lain gitu ya. Iya, Itu sama yang satu apa yang kedua tadi niat ya. semangat yang tinggi itu karena itu berpengaruh ya buat kelanjutan pendidikan kita di guru penggerak. Benar. Dan
apa kemajuan dari sekolah kita ya. Benar. Karena kita lihat anak-anak kita ini kan kadang apalagi pandemi ini kan ya, jadi malah turun semangat belajarnya. Benar, dengan adanya kita ikut penggerak banyak sekali program-program dan pembelajaran ya. Jadi banyak ilmu yang kita bisa langsung terapkan ke siswa ya dalam rangka benar. mengatasi kesulitan yang dialami siswa itu ya. Iya benar banget ya itu. Jadi berguna sekali. Insya Allah dengan apa saya dapat masukan-masukan dari Ibu Ana, insya Allah saya akan lebih semangat lagi, lebih ya ini saya bisa gitu loh. Yes. Ya. Kita bareng-bareng Ibu ya, kita bareng-bareng mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Semoga kita akan sama-sama dan meningkatkan pembelajaran di sekolah kita ya. Memajukan sekolah kita. Ya. Oke? Makasih ya Bu Ana ya. Oh iya, tos dulu. Ya. Tos dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Yeti Yuryanti yang merupakan rekan guru dari Bu Ana Triana Maya, dan saya juga termasuk calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Lampung Selatan dari SMA Negeri 2 Kalianda. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai pengamat atas kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Ana Triana sebagai coach dan Ibu Mirdalita sebagai coaching. Dari coaching yang sudah dilaksanakan baik oleh Bu Ana Triana dan Ibu Mirdalita, yang saya amati adalah sudah menerapkan praktek coaching dengan pendekatan Tirta. Untuk tujuan, pada tujuan Bu Ana Triana sebagai coach ini sudah baik, dia sudah memberikan stimulus atau mendorong Ibu Mirdalita untuk mengatakan tujuan dari diskusi yang disampaikan. Jadi Bu Mirdalita ini mengalami kebimbangan atau kegalauan bagaimana cara memanajemen waktu, bagaimana cara menyelesaikan tugas sebagai CGP, karena pada saat bersamaan juga ada tugas sebagai wali kelas dan juga sebagai ibu rumah tangga. Untuk identifikasi Bu Ana Triana sebagai coach ini sudah baik, dia sudah memberikan pertanyaan yang efektif, sudah memberikan pertanyaan yang terbuka, sehingga Bu Mirdalita ini dapat memberikan jawaban yang spesifik. Antara lain dia memberikan keterangan tentang apa yang menyebabkan kegalauannya, juga menceritakan apa yang dia rasakan, juga apa yang sudah dilakukan. Juga Bu Mirdalita dapat mengetahui manfaat dari program guru penggerak untuk karir sebagai guru, sehingga penting dan dia tidak akan berhenti. Kemudian pada rencana aksi, Bu Ana Triana sebagai coach ini sudah dapat mendorong atau dapat menstimulasi Bu Mirdalita dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga Bu Mirdalita dapat menyusun suatu rencana aksi, yaitu membuat jadwal kegiatan, di mana jadwal yang dibuat ini sudah rinci, kemudian sudah runut dan terjadwal dengan baik, di mana kegiatan Bu Mirda sebagai ibu rumah tangga, juga tugas di sekolah maupun tugas sebagai CGP dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak lagi tumpang tindih. Jadi dengan adanya jadwal yang sudah runut, rinci dan terjadwal dengan baik. Selanjutnya yang terakhir adalah tanggung jawab. Pada tanggung jawab ini Bu Ana Triana sebagai coach ini sudah dapat memberikan pertanyaan yang terbuka, kemudian yang pertanyaan yang dapat
menggali dan mendorong Bu Mirdalita untuk menyampaikan komitmen. Nah, komitmen yang akan dilaksanakan untuk menentukan atau menyelesaikan solusi. Jadi Bu Mirdalita ini berkomitmen untuk sungguh-sungguh dalam menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak dan menjaga semangat yang baik dan kesungguhan, kemudian dapat menjalankan tugasnya di sekolah sebagai guru dan sebagai wali kelas, dan juga dapat menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Dan Bu Mirdalita ini juga bekerja sama dengan teman-teman CGP lainnya sehingga tugas-tugas di CGP dapat berjalan dengan baik dan juga ada dukungan dari kepala sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.